Oke, selesai ya untuk absennya. Kita masuk ke pertemuan yang ke-12 ya. Kita hari ini akan membahas tentang apa itu human error ya. Oke, ya. Hal yang akan kita bahas pada hari ini adalah terkait dengan mempasti definisi human error itu apa, kemudian faktor yang bisa mempengaruhi ataupun yang berkontribusi terhadap terjadinya sebuah human error ya, ataupun bahkan teknik dan metode yang bisa kita gunakan jika kita ingin melakukan assessment terkait dengan human error seseorang atau mengukur ya orang itu errornya seperti apa, kadar errornya ataupun impact-nya terhadap performansi itu seperti apa. Itu yang akan kita coba bahas ya di pertemuan minggu ini. Oke, nah tentunya kalau kita berbicara kata error itu sangat sering ya, kalau menurut saya pasti kalian juga sering mendengar kalau misalnya ada sesuatu kesalahan terjadi, ada hal yang tidak sesuai gitu kan ya, pasti bilangnya, oh itu ada error tuh gitu. Entah error dari manusianya, error sistem, error mesin ya, ataupun hal lainnya ya. Jadi apa sih sebenarnya definisi human error sendiri? Ya, menurut Recent tahun 92 adalah error itu adalah sebuah kegagalan ketika kita ingin memang mengachieve ataupun mencapai tujuan yang atau outcomes produk yang kita inginkan gitu ya, dari sebuah rencana yang memang awalnya sudah kita susun seperti itu ya. Nah, hal tersebut itu bisa berhubungan dengan aktivitas mental ataupun aktivitas fisik. Jadi error ini tidak mesti selalu berkaitan dengan aktivitas mental saja, mentang-mentang bahas ergonomi kognitif human error-nya maka selalu di aktivitas mental aja. Enggak, belum tentu. Jadi di aktivitas fisik juga dia tentunya ada kemungkinan orang itu melakukan human error ya, seperti itu. Jadi adanya kegagalan dalam mencapai tujuan ya, ataupun yang memang ditargetkan ya, direncanakan. Oke, kemudian lagi juga human error bisa didefinisikan sebagai sesuatu hal yang tidak biasanya ya, inappropriate, undesirable gitu ya. Jadi hal yang tidak sesuai dengan alamiahnya manusia mengambil keputusan. Nah itu pasti ada kemungkinan untuk mengarahkan orang itu ke hal yang berbentuk dengan human error tadi gitu ya. Atau misalnya ada behavior ataupun perilaku yang tidak semestinya atau tidak sesuai pada aturan yang ada gitu kan ya. Karena normally perilakunya normal kemudian menyesuaikan dengan aturan kerja gitu kan ya, kemungkinan human error-nya kecil. Tapi ketika memang ada perilaku yang tidak sesuai dengan aturan yang ada, atau misalnya pengambilan keputusan yang nggak sesuai dengan urut-urutan hierarki ataupun cara berpikir dari sistemnya itu nggak sesuai, maka itu juga akan mengarahkan manusia itu melakukan sebuah human error. Nah, inappropriate ataupun undesirable human decision ataupun behavior ini ya dia erat kaitannya dengan kita pasti mengatakan sebuah aktivitas, sebuah perilaku itu dia gak sesuai aturan, ya pastinya juga itu akan sangat berhubungan dengan penurunan efektivitas ya. Jadi kenapa aturan kerja itu ada, kenapa standarisasi kerja itu aja ada, harapannya kan sebetulnya kalau konteks pekerjaan siapapun yang mengerjakan pekerjaan tersebut ya, kalau di satu divisi orangnya misalnya ada beragam tapi job desk-nya misalnya mirip-mirip, dia mengacu pada SOP yang sama, harusnya outcomes-nya juga sama. Nah, ketika salah satu dari manusia itu, misalnya atau operator tersebut tidak mengikuti perilaku yang sesuai, cara berpikirnya tidak sesuai dengan standarisasi kerjanya, maka itu akan mempengaruhi efektivitas dari pekerjaannya, bahkan misalnya keselamatan kerja ataupun performansi, ya seperti itu. Nah, di satu sisi juga human error ini bisa didefinisikan sebagai adanya toleransi ya, sistem toleransi dari aksi ataupun pengambilan keputusan seseorang gitu ya. Namanya juga kita terkadang bisa dikatakan error juga kan leveling ya. Ada yang benar-benar kesalahan kecil, sedang sampai benar-benar fatal ya, seperti itu.
Nah, di human error juga kita harus memahami betul bahwasanya memang manusia ini punya keterbatasan gitu ya. Tapi di satu sisi ada hal-hal yang memang bisa kita tolerir, ada hal-hal yang memang tidak bisa ditolerir hingga itu fatal sekali gitu ya, seperti itu. Kalau kita kembalikan lagi misalnya ke rangkaian kita perancangan sebuah sistem kerja dan lain-lain, kita selalu bilang bahwasanya tambahkan kelonggaran, tambahkan misalnya penyesuaian. Karena kita tahu kita punya nilai error ya, margin error manusia itu. Jadi tidak sempurna gitu ya dalam pengambilan keputusan, dalam berperilaku. Maka selalu ada hal-hal yang memang kalau segi waktu pasti ditambah sekian persen untuk proses penyesuaian ataupun kelonggaran waktunya kan seperti itu. Nah, itu adalah bagian juga dari definisi human error ya. Jadi ada sistem toleransi ya, baik dari aksi ataupun decision yang memang dilakukan gitu, seperti itu. Tapi kalau lepas dari toleransinya, di luar batasnya, maka itu kita bisa define as human error ya, seperti itu. Kemudian juga karena ya saya sempat menyinggung sebetulnya kalau kita berbicara error juga jenisnya banyak ya, ada yang disengaja dan tidak sengaja, ada yang karena dia udah tahu knowledge-nya tapi dia salah melakukannya, ada yang memang dia belum tahu sebelumnya akan pengetahuan hal tersebut jadinya dia melakukan sesuatu hal yang salah gitu kan ya. Maka dari Sanders dan Moray sendiri tahun 91 ya, dia menyatakan bahwasanya human error ini adalah sebuah aksi ya yang memang dilakukan oleh seorang aktor, tapi bisa jadi dia bukan dengan sengaja gitu. Terus juga bisa jadi juga bukan direncanakan gitu kan ya, ataupun aksi yang terjadi itu adalah misalnya dia tidak melakukan kaidah ataupun cara-cara sesuai aturan yang ada gitu kan, seperti itu ya. Jadi ada hal-hal yang memang tidak sesuai intinya, tapi bisa jadi tidak disengaja seperti itu. Oke, nah jadi kalau hari ini kita sebetulnya coba membedah kembali kalau kita berbicara tentang human error, apa sih jenisnya gitu kan? Apakah semua kesalahan itu bisa kita tolerir atau memang tidak bisa kita tolerir, atau memang ada hal-hal yang memang bisa kita tolerir dan tidak kita tolerir gitu ya, seperti itu. Nah, di sini contohnya kalau konteksnya di pekerjaan ya, misalnya ada operator mengoperasikan sebuah mesin dan lain-lain gitu ya, itu ada kemungkinan memang error operator, jadi di humannya ya. Jadi memang keseluruhan itu adalah berhubungan dengan manusianya gitu ya. Tapi di satu sisi karena manusia ini berinteraksi dengan sebuah sistem ya, mau sistemnya apapun ya, bisa sistem informasi, bisa sistem yang bentuknya mesin lah dan lain-lain gitu kan ya, atau sistem berbentuknya produk dan lain-lain. Nah, human error juga bisa terjadi karena bukan humannya yang salah, tapi desain dari sebuah produk yang digunakan oleh manusia ini justru yang membingungkan penggunanya. Ini sangat luas. Mau bentuknya produk mesin, terus dia punya interface alat kontrolnya gitu kan ya. Kemudian lagi misalnya lagi beberapa alat bantu yang memang digunakan seperti tang obeng dan lain-lain, tapi desainnya kalau dia poor design, orang bingung untuk menggunakannya, akhirnya juga bisa terjadi error. Jadi ada dua sumber ya, error ini bisa terjadi entah dari memang sisi manusianya atau memang dari sistemnya, sistem ataupun mesin, pokoknya bentuk dari desain yang dia gunakan gitu ya, alat ataupun mesin dan lain-lain. Oke, nah contohnya kalau kita lihat di kehidupan sehari-hari, mungkin kalian pernah mengalami, saya nggak tahu pernah mengalami semua atau enggak ya, cuman kita punya kebiasaan biasanya. Umumnya, misal untuk menggunakan pintu gitu kan ya, gagangnya kalau dua seperti ini, mau tidak mau, let's say ya ukurannya sama gitu kan ya, antara satu dengan yang lain. Jadi dia tidak membingungkan gitu kan. Kemudian lagi biasanya kalau ada yang sistemnya lagi matiin lampu, nyalain lampu gitu kan ya. Ada yang memang kadang
desainnya tuh terbalik. Kita biasa nyalain lampu itu di klik ke bawah, misalnya ini kebalik, malah di klik ke atas dia lampunya nyala gitu, hal-hal seperti itu. Nah, sama halnya desain-desain seperti ini harapannya tidak terjadi di beberapa device ya, mesin ataupun misalnya kita kerja pakai gadget atau kita kerja lagi misalnya pakai sebuah sistem informasi yang mana UI-nya nggak oke ya, bikin bingung dan lain-lain sebagai orang yang bekerja dengan perangkat-perangkat tersebut gitu ya. Jadi itu juga bisa menimbulkan sebuah error. Tapi ini konteksnya misal di kehidupan sehari-hari. Oke, berikutnya juga misalnya kebiasaan kita membuka kulkas ya. Misalnya kulkas biasanya ditarik dari bagian kirinya gitu kan ya pintunya. Tapi ada yang memang desainnya dia di bagian kanan untuk dibukanya gitu kan, seperti itu. Jadi itu juga ada hal yang tidak aman atau tidak biasa, itu bisa jadi membuat kita sebagai operator ataupun orang yang mengoperasikan mesin tersebut ya ada kebingungan kalau kita tidak punya knowledge sebelumnya atas itu, gitu seperti itu. Atau lagi mungkin yang pernah punya pengalaman terbiasa menggunakan misalnya mobil yang diproduksi dari Jepang sama mobil yang produksinya misalnya Eropa atau Amerika ya. Dia punya perbedaan juga beberapa fungsi gitu seperti itu, kadang kebalik antara wiper dengan sen gitu kan, seperti itu. Itu juga bisa jadi menimbulkan sebuah human error. Misalnya harusnya kalian mau mengoperasikan wiper mobil, malah mau operasikan sen lampu gitu kan, seperti itu. Oke, berikutnya lagi juga berhubungan dengan ya kita tahu misalnya beberapa pekerjaan mengharuskan melihat visualisasi dalam bentuk produk yang memang ada interface-nya ya. Jadi ini tampilan desain tuh juga ini kenapa pada akhirnya sekarang teknologi semakin maju bentuknya kan bukan analog lagi ya. Bentuknya banyak yang sudah digital dan lain-lain. Karena sebetulnya itu lebih mempermudah operator gitu, seperti itu ya. Dengan misalnya kalau dulu bahkan misalnya lihat speedometer dan lain-lain kalau naik motor malam hari mungkin agak sulit gitu ya, agak redup lampunya. Tapi kalau misalnya motor-motor yang keluaran terbaru itu lebih terang gitu kan, lebih informatif gitu. Terus kasih misalnya beberapa warning dan lain-lain ya. Jadi itu juga sebetulnya adalah bentuk dari desain yang diimprove supaya pengemudi motor itu juga dia harapannya tidak melakukan human error saat mengemudikan motor gitu ya. Jadi itu improvement yang memang dia lakukan. Dan itu juga ada kaitannya dengan aspek kognisi manusia, karena kan kalau kita kembalikan di pertemuan pertama sebetulnya adalah kalau kita berbicara ergonomi kognitif, bagaimana kita memikirkan manusia ini cara berpikirnya seperti apa. Dikembalikan lagi ke model human information processing ya. Jadi dia melihat informasi gitu kan, dia menangkap stimulusnya misalnya dari sini visual, diproses, kemudian gimana tuh badannya ngasih respons gitu kan ya atas sebuah kejadian ataupun informasi yang dia dapatkan ya, seperti itu. Oke, ini contoh-contoh lainnya ya. Nah, kemudian kalau kita berbicara tentang probabilitasnya ya, jadi kalau berbicara human error, apakah manusia pasti melakukan kesalahan? Iya, gitu kan ya. Apakah manusia bisa tidak melakukan kesalahan? Bisa. Tapi apakah manusia selalu tidak melakukan kesalahan? Itu tidak mungkin, gitu kan ya. Jadi itu yang nggak mungkin, karena kalau kita bahas di statistik pun pasti ada margin error. Tapi kalau kita berbicara probabilitas, kan tadi 0,1 ya. Manusia tidak melakukan kesalahan, artinya 0 gitu probabilitasnya. Kemudian manusia persis melakukan kesalahan, berarti 1 ya. Jadi kalau kita berbicara mengukur probabilitas error manusia itu ya artinya pasti 1 dikurangi human reliability-nya ya. Nah, human error probability ini kan sebetulnya mengukur seberapa besar sih pekerja itu gitu kan memungkinkan melakukan kesalahan, entah dari kebiasaannya gitu kan ya, atau dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan, atau dari kapabilitas dan kondisi dia saat bekerja seperti apa. Nah, itu bisa dicek dari human reliability-nya gitu ya. Nah,
Kalau kita berbicara tentang reliability analysis sendiri, ya karena tadi kita mau menghitung human error probability, ya maka di sini kita harus tahu dulu komponen reliability yang memang mau kita ukur itu apa saja gitu kan ya. Nah, untuk mengukurnya ini tergantung jenis pekerjaannya seperti apa karena tidak bisa disamakan begitu saja ya. Beberapa pekerjaan punya ciri khas ya masing-masing gitu seperti itu. Nah, di sini juga kita bisa mengukurnya misalnya secara serial ataupun paralel ya. Jadi dicek dari beberapa job desk pekerjaannya atau memang dari keseluruhan job desk pekerja baru kita tarik ataupun kita ukur reliability analisisnya ya. Seperti itu. Oke, nah di sini contoh perhitungan baik yang serial ataupun yang paralel ya. Di sini kita juga menghitung komponen-komponen job desk yang dia lakukan ya yang sesuai sama yang tidak sesuai ya. Itu kita ukur seberapa misalnya dari kurun waktu dia bekerja berapa banyak dia melakukan pekerjaan yang sesuai ataupun memang melakukan sebuah kesalahan dan lain-lain gitu kan seperti itu. Jadi kita ukur nantinya. Oke, kemudian lagi kalau kita berbicara tentang human reliability ya. Jadi di sini adalah satu dikurangi operator error probability. Nah, gimana caranya kita bisa melakukan dengan Monte Carlo simulation ya. Jadi tadi tasknya kita jabarkan dulu jenis pekerjaannya apa, dia punya job deskripsinya apa saja gitu kan ya. Terus kita simulasikan gitu untuk melihat sebetulnya uh, berapa kali dia ada kemungkinan melakukan error. Apakah pendekatan ini juga bisa melakukan pendekatan ini dengan pendekatan pemodelan sistem itu juga bisa juga gitu ya atau pakai simulasi ya seperti itu. Oke, nah ini kan berarti operator error probability-nya juga dilihat dari jumlah error yang dilakukan dengan number of opportunity error. Nah, kalau number of error-nya tentunya memang ya dia ketika melakukan error dihitung gitu kan ya, tapi number of opportunity for error-nya ini tergantung dari berapa lama kalian juga melakukan sebuah pengambilan datanya gitu kan ya. Jadi ada kemungkinannya karena dia misalnya melakukan sekian job desk pekerjaan, nah maka itu menjadi opportunity-nya, kemungkinan-kemungkinan yang bisa jadi error, bisa jadi enggak ya, seperti itu. Nah, untuk human reliability sendiri, fungsinya untuk apa sih sebetulnya? Nah, harapannya dengan kita mempelajari atau tahu kondisi human reliability ini, ya kita bisa tahu nantinya hal apa yang mau kita aplikasikan ke operator-operator yang mirip dengan pekerjaannya seperti itu tuh harus bagaimana sih gitu. Untuk nantinya kita melakukan tindakan preventif dalam meminimasi kemungkinan error ya ataupun aktivitas-aktivitas yang memang bisa jadi mengarahkan manusia itu melakukan sebuah error ya. Seperti itu. Oke, nah berbicara teorinya ya jadi di sini ada uh, human error ini karena luas ya. Dilihat dari teori ataupun terjadinya sebuah kecelakaan karena human error ini sebetulnya adalah kalau kita bisa sebutkan sebagai penyebab di mana efeknya kebanyakan adalah sebuah hal yang tidak diinginkan, contohnya insiden ataupun accident. Nah, di teorinya sendiri ini ada yang disebut dengan accident pronesis teori ya. Jadi kalau berbicara accident pronesis ini di teori ini mengemukakan bahwasanya ya masing-masing individu ini dia bisa jadi dia pernah ataupun ada kemungkinan mengalami accident ya daripada orang lain gitu ya. Maksudnya dalam konteks individu ya perorangan seperti itu. Karena ya ketika bekerja sebetulnya kita itu bertanggung jawab atas diri kita sendiri gitu seperti itu. Kecuali kalau kita juga memang melakukan sebuah error dan berdampak pada diri kita terus errornya sangat besar sehingga kecelakaan kerjanya cukup besar maka itu berdampak terhadap orang lain gitu ya. Tapi sebetulnya adalah kita memiliki tanggung jawab atas diri kita sendiri khususnya kalau kita melakukan sebuah error itu accident-nya menimpa ke diri kita sendiri gitu, seperti itu. Nah, kemudian kalau berbicara tentang accident liability-nya ya
di sini accident prognosis ini punya limitasi ya atau spesifik faktor terhadap hal yang situasional ataupun yang berhubungan dengan umur. Jadi di accident prognosis teori ini faktor umur ini dia memiliki peranan ataupun bisa jadi berpengaruh terhadap terjadinya sebuah human error yang mengakibatkan sebuah accident gitu seperti itu ya umur itu. Either bisa misalnya orang yang lebih tua lebih besar resikonya mengalami human error dan juga mengalami accident ataupun either yang lebih muda yang tidak berpengalaman dia melakukan human error dan juga dia bisa mengalami accident. Oke, kemudian lagi yang teori yang kedua adalah ada yang dikenal dengan job demand versus worker capability theories. Jadi ini akan hubungannya dengan ketika misalnya operator itu diberikan perintah kerja yang cukup banyak gitu kan ya seperti itu. Tapi di satu sisi kapabilitas ataupun kemampuan pekerjanya tidak sesuai dengan perintah kerjanya, maka kan di situ ada ketidaksesuaian, muncullah masalah berupa beban kerja berlebih. Nah, kalau kita kembalikan lagi beban kerjanya ini bisa berhubungan dengan beban kerja fisik ataupun mental. Tapi yang kita bahas di ergonomi kognitif ini dia lebih kepada beban kerja mental ya. Maka dari situ kemarin kita sempat bahas, oh kalau dia udah beban kerjanya naik, dia jadi stres gitu kan ya. Kemudian juga dia ada arousal alertness ya, berhubungan ke psikososial dari si tubuh manusianya gitu kan ya. Entah jadi lebih deg-degan, terus jadi apa, begitu stres ya, bingung, mentok dan lain-lain, itu juga bisa terjadi sebuah human error gitu dengan adanya kondisi di mana job demand tidak sesuai dengan worker capability ya. Jadi itu kondisi-kondisi di teorinya. Nah, kemudian lagi sebetulnya kan pada saat orang kita bisa judge, oh dia melakukan human error. Tapi kalau kita lihat dari kacamatanya orang yang melakukan human error, dia sebetulnya melakukan sebuah tahapan berpikir hingga dia melakukan eksekusi berupa decision making yang dia pilih dan dia eksekusikan, gitu kan seperti itu. Maka sebelum misalnya melakukan human error tersendiri di sini sebetulnya ada ketidaksesuaian kan tadi human decision-nya ataupun human behavior ya dalam konteks eksekusi. Di sini ada beberapa tahapan, mulai dari aktivasi ataupun deteksi dari sistem state signal. Berarti ini adalah bagaimana manusia menangkap sebuah informasi stimulus ya. Kalau kita pernah bahas kemarin ada yang namanya apa? Ada yang ingat nggak? Yang miss, near miss, kayak gitu-gitu? Apa itu disebutnya? Ada yang masih ingat nggak? Di bab apa itu kita belajar hit, near miss, dan lain-lain? Wilfa, ada Wilfa? Ada nggak Wilfa? Ada nggak Wilfa? Ada. Wahyu, ada Wahyu? Ada Ibu. Oke, waktu itu kita bahas di bab apa? Ada miss, near miss, dan lain-lain. Kalau nggak salah di sinyal detection teori, Bu. Oke, di signal detection theory. Ya, betul. Oke, makasih. Ya, jadi di tahapan pertama sebetulnya kemampuan manusia mendeteksi kan kalau ada sesuatu terjadi itu, dia menangkapnya apa sih, informasi apa sih yang dia dapatkan gitu ya. Nah, kemudian dari situ dia baru mengobservasi dan juga melakukan data koleksi ataupun mengambil data sebanyak-banyaknya entah dari pendengarannya, dari visualisasi matanya gitu kan ya. Kemudian lagi dia mengidentifikasi sistem state-nya ataupun ini tuh tentang apa sih gitu ya, konteks dari hal yang terjadi ini. Dia menginterpretasikan situasi itu sebagai hal yang positifkah, hal yang negatifkah, dan lain-lain. Kemudian dia mendefinisikan dan melakukan objektif ini juga dia merecall dari bagian memori dia dan dia akhirnya memproses oh saya harus melakukan hal seperti apa gitu kan, beberapa alternatif yang akan dilakukan, pada akhirnya dia mengambil sebuah keputusan dan
lakukan gitu ya, dieksekusi. Jadi sebetulnya tahapannya kurang lebih sama seperti orang melakukan cara berpikir pada melakukan aktivitas decision making gitu kan ya. Tapi di mana sebetulnya tahapan mana yang betul-betul bisa menyebabkan human error ini kan terjadi, kan either dari dia salah menangkap state signalnya, kita ngomongin signal detection theory gitu kan ya, atau dia salah menginterpretasikan, atau apalagi salah dalam memilih alternatif atau mengenerate alternatif, atau alternatifnya sebetulnya udah benar tapi dia salah eksekusinya gitu kan ya. Jadi itu banyak hal yang memungkinkan sebetulnya dari tahapan-tahapan decision making error itu bisa terjadi gitu ya, seperti itu. Nah, ini visualisasinya ya kalau kita ngomongin tentang human information processing yang sudah sangat dibahas dari pertemuan awal ya, di mana memang tentunya semuanya berawal dari sensory register ataupun kita sebut dengan alat-alat indera yang menangkap sensor itu gitu kan ya, ataupun menangkap sinyal. Kemudian kita beralih untuk mempersepsikan, memberikan makna kan ya. Baru akhirnya misalnya persepsi ini sebetulnya bisa dibantu dengan apa? Long term memory ya, knowledge kalian, pengalaman kalian. Kalian tidak bisa mempersepsikan sesuatu hal dengan benar kalau kita juga tidak memiliki kapasitas ataupun pengalaman ataupun memori akan itu sebelumnya gitu ya, seperti itu. Baru akhirnya nanti dilakukan sebuah decision making ya di sini ya. Di sini juga berkaitan dengan working memory, memori pada saat itu hal tersebut terjadi, itu working memory. Barulah nanti misalnya respon selection ataupun respon eksekusinya di sini ya. Oke, kalau kita berbicara tentang human error taxonomy ya, ini kan di sini kesalahan manusia itu terbagi menjadi dua ya, human failure itu. Ada yang sifatnya errors, ada yang violation. Ya. Error tuh apa sih? Ya kan tadi kan ada ketidaksesuaian antara aktivitasnya atau behaviornya, atau bisa lagi juga ada ketidaksesuaian dengan eksekusi yang dilakukan dengan tujuan yang ada, produknya outcomes-nya nggak mencapai tujuan yang diharuskan gitu kan, seperti itu. Nah, error ini dibagi menjadi 3 jenis. Jadi ada slips, lapse, ada mistake ya. Jadi nggak semua error itu sama. Kamu ngebohong error, terus lagi kamu nggak nempatin janji itu karena kamu juga error, kamu ngelakuin salah. Nah, salah ini tuh bisa kita klasifikasikan basic errornya gitu ya. Misalnya lagi salah neken tombol, kamu juga salah, ya salah aja semuanya gitu kategorinya secara umum. Tapi kita klasifikasikan ya, kalau misalnya kita berbicara slips itu adalah kondisi di mana manusia mengalami attentional failure. Jadi kalau kita bicara attentional failures ini hal-hal yang kalau kalian melakukan aktivitas terus terdistraksi ya. Jadi mengalihkan atensi ataupun perhatian kalian. Jadi kalian tuh melakukan error karena perhatian kalian itu terganggu oleh informasi yang lain. Itu disebut dengan error yang sifatnya ataupun jenisnya slips. Kalau lapses ini berhubungan dengan memory failure, lupa ya. Manusia melakukan kesalahan karena dia lupa. Itu adalah jenis error yang sifatnya memory failures. Kemudian ada error yang memang mistake. Kalau bahasa Indonesia-nya memang dia melakukan sebuah kesalahan gitu kan ya. Nah, ini berhubungan dengan rule based ataupun knowledge based ya. Jadi kita bisa bilang orang itu benar dan orang itu salah sebetulnya karena kita punya aturannya sebelumnya. Kayak bicara misal deh matematika ya. 1 tambah 1 sama dengan 2 gitu kan, kita taunya dari dulu ya seperti itu hitungan dari matematikanya gitu. Ketika ada yang 1 tambah 1 jawabnya jadi 5, kita akan bilang dia melakukan error dalam bentuk mistake, salah. Karena dia nggak sesuai dengan knowledge base yang memang pada umumnya kita tahu gitu menjawabnya. Kayak seperti itu. Itu contohnya. Kemudian lagi, kalau misalnya tadi human failure ataupun orang melakukan kesalahan, manusia melakukan kesalahan, yang berikutnya adalah jenis yang violation. Nah, violation ini dia berhubungan dengan melanggar sebuah aturan ataupun routine violation.
exceptional violation sabotage. Jadi hal-hal yang kemungkinan besar violation ini dilakukan secara sadar, sengaja. Kalau error ini sebetulnya hal-hal yang tidak disengaja harusnya. Kalau violation ini lebih ke yang hal yang disengaja. Udah tahu misalnya naik motor harus pakai helm dua-duanya, ini penumpangnya nggak pakai helm. Udah tahu naik motor maksimalnya 2 orang, ini sampai 3 orang, 4 orang, gitu kan ya, seperti itu. Tahu nggak aturannya? Tahu, tapi sengaja dilanggar gitu kan ya. At the end, human failure kesalahan itu, mungkin kalau dia di perjalanan nggak ada kenapa-kenapa ya sampai tujuan, ya alhamdulillah. Tapi di perjalanan ada apa-apa terus celaka, dan misalnya ada yang luka-luka dan lain-lain misalnya, seperti itu kan meningkatkan misalnya apa keamanan yang ada, harusnya safety-nya ada, pakai helm, dia nggak ikutin aturannya, dia melakukan violation, akhirnya terjadi sebuah kecelakaan karena ada kesalahan manusia di situ katanya kan ya. Atau lagi misalnya di lampu merah, belum belum lampu hijau, masih merah, terus udah nerobos maju gitu kan, itu juga bentuk dari violation kalau dilakukan memang sengaja gitu ya, seperti itu ya. Jadi jenis-jenis dari human error ini. Oke, kemudian kalau kita berbicara tentang decision error ya, karena tadi kan kembali lagi ada kesalahan decision ataupun decision diambil salah ataupun perilaku yang dilakukan juga salah gitu kan, seperti itu. Nah, ini bisa dibagi menjadi ada yang skill based, rule based, sama knowledge based ya. Jadi error ini bisa terjadi ketika misalnya memang kalau yang berhubungan dengan kemampuan manusia ya, kemampuan fokus manusia, atensi ya, ataupun juga dia kemampuan memorinya bisa mengingat cukup banyak informasi secara lama gitu atau enggak ya, cepat lupaan orangnya apa seperti apa, itu bagian dari skills. Kemudian juga ada orang yang memang dia mungkin punya kekurangan di mana agak kesulitan untuk melakukan eksekusi gitu ya. Hal-hal yang mungkin berencana iya, tapi pada aksinya gitu, realnya dia bingung, susah paham ataupun dan lain-lain. Jadi dia melakukan failures in execution ya. Jadi dia benar-benar di mana skill base-nya agak kurang gitu, seperti itu. Kemudian lagi ada decision error-nya kalau misalnya sifatnya rule based ya tadi ya. Lihat rules yang udah ada, aturan-aturan yang common, ataupun memang dia mengaplikasikan rules yang tidak seharusnya gitu, seperti itu juga dikatakan dengan error ya, dikategorikannya. Nah, kalau knowledge base ini berbicara tentang pengetahuan ya, entah pengetahuan tentang sistemnya ya, jadi memang dia salah paham tentang sistem yang ada dalam pengoperasiannya, ataupun bahkan sebetulnya dia belum secara komprehensif, secara penuh ya mengerti tentang sistem yang sedang dia operasikan gitu. Jadi terjadilah sebuah error gitu, seperti itu. Ya, jadi ini klasifikasi yang berbeda kalau ini menurut Rasmussen gitu ya, seperti itu. Oke, kemudian di sini ada beberapa istilah ya. Jadi ada attentional failures ini juga ternyata kalau dipecah lagi ya, ini beda-beda lagi jenisnya. Jadi ada yang disebut dengan intrusion, commission, omission, reversal, misordering, mistiming gitu ya. Contoh yang paling common misalnya adalah misordering. Jadi ada urutan tahapan, kita loncat. Nah, itu sebetulnya kita juga melakukan sebuah aktivitas error di situ. Namanya attentional failures yang disebut dengan misordering. Jadi kita melakukan kesalahan nggak sesuai urutan yang seharusnya ya. Atau misalnya lagi reversal. Kita mengingat kembali sebelumnya saya ngelakuin tahapan kerja yang apa ya tadi gitu ya. Terus kita agak lupa. Nah, itu juga bisa jadi dari attentional failures gitu, seperti itu. Ada omission, commission ya. Commission performing an act incorrectly. Jadi memang dia tidak bisa merepresentasikan aksinya secara benar gitu, yang harusnya dilakukan secara benar tapi dia nggak bisa. Ada mistiming ya, dia memang melakukan attentional failure-nya karena dia tidak memperhatikan alokasi waktu dalam mengerjakan sebuah pekerjaan. Jadi itu juga bagian dari attentional failures ya. Jadi orang nggak bisa manage waktu, tiba-tiba waktunya habis misal, terus sudah gitu kalian panik dan lain-lain gitu. Itu kan sebetulnya balik lagi ke mistiming ya. Jadi ya itu juga adalah jenis dari attentional failures.
Oke, kemudian tadi ada memory failures ya. Jadi ini berhubungan dengan uh, apakah memang dia mengaplikasikan rules yang buruk gitu kan seperti itu. Kemudian lagi atau memang dia misaplikasi dari good rule ya. Jadi ini sebetulnya kembali lagi halnya dikembalikan ke aturan yang ada ya. Kalau yang rule based mistake gitu ya seperti itu. Ketika dia melakukan sebuah misalnya dia melakukan aktivitas sesuai aturan yang ada, yaitu sebetulnya dia good rule. Tapi kalau dia tidak melakukan aktivitas sesuai dengan aturan yang ada itu bad rule. Tapi bisa jadi juga kalau misaplikasi of a good rule adalah kita mengaplikasikan rules di kondisi A yang mana padahal itu tuh rules di kondisi B gitu ya. Jadi itu yang membuat sebenarnya nggak match kondisinya dengan rules yang kita lakukan gitu seperti itu. Oke, berbicara tentang contributing factor-nya ya, apa sih faktor-faktor yang bisa mempengaruhi ya kalau kita berbicara tentang accidents, karena kalau berbicara human error ini adalah tahapan di mana mekanisme kecelakaan kerja itu bisa terjadi sebetulnya, yaitu bisa jadi hal yang menginisiasi terjadinya sebuah accident ya. Contributing factor-nya yang pertama pasti manajemen ya, organisasional, policy, aturan. Itu yang pertama, karena memang kalau aturannya sudah rigid, sudah jelas, sudah terstandar, ya semua hal pasti diatur, baik hal yang besar ataupun sampai hal yang kecil, kan seperti itu. Kemudian lagi yang kedua adalah environment, ya berhubungan dengan physical condition, lingkungan fisik kerja, itu juga tentunya sangat berdampak ya pada pekerja ya. Kita belajar misalnya suhu, pencahayaan, kebisingan dianggapnya ngapain belajar seperti ini gitu kan, ngapain ngukur-ngukur kayak gini. Buktinya toh kalau kalian belajar di ruangan yang cukup panas juga kalian juga nggak akan nyaman-nyaman juga kan, apalagi kalian nanti bekerja, apalagi pekerja yang di industri yang notabene satu ruangan banyak banget orangnya gitu kan ya seperti itu. Jadi mungkin kalau menurut saya tuh terkadang orang juga uh, membayangkannya oh yang kayak gitu aja diukur ya gitu ya, karena kita memikirkannya mungkin sekarang baru melihat skop yang kecil ya, populasi yang kecil. Tapi kalau misalnya kita udah masuk ke industri, lihat skala jenis orang, macam-macam umur, background gitu kan ya, dia melakukan pekerjaan yang macam-macam, mulai dari yang pure manual atau misalnya yang semi manual atau semi otomatis gitu atau full otomatis. Di situ ada obstacle-obstacle-nya, dan physical condition atau environment-nya itu akan sangat berpengaruh gitu seperti itu. Oke, kemudian lagi yang ketiga tentunya adalah equipment ataupun tadi desain ya, berhubungan dengan seberapa apa namanya mutakhir teknologi-teknologi yang dipakai, peralatan yang ada gitu kan ya. Apakah kondisi desainnya tadi mudah dipahami oleh penggunanya, familiar dan lain-lain, itu juga akan sangat mempengaruhi ya kondisi human error tadi ya, memungkinkan jadi malah bikin orang melakukan human error atau enggak. Oke, kemudian lagi berhubungan dengan pekerjaan, ini task karakteristik ya. Ini tentunya ya job desk yang dikasih ke pekerja atau ke operator itu kan kalau bisa memang harus ya setidaknya jangan sampai terlalu melebihi kapasitasnya ya, karena ataupun kesesuaian kompetensi juga itu kan jadi penting ya itu. Makanya ya kenapa pentingnya misalnya HR meng-hire orang sesuai dengan capability dan lain-lain, yaitu karena itu akan berpengaruh terhadap human error yang terjadi di pekerjaan itu gitu ya, seperti itu. Kemudian ada sosial, psikologi, kan environment ya, ini berhubungan dengan culture, budaya kerja, sosial gitu kan ya, ataupun bahkan worker dan coworker, personal attributes. Kadang kalau lingkungan kerjanya dari aspek manusianya itu nggak mendukung ke pekerjaan yang lebih positif gitu ya, itu bisa jadi kita merasa misalnya kondisi moodnya itu nggak baik lah, atau lagi jadi awalnya kita peduli akan SOP kerja karena kebanyakan orang di lingkungan kita nggak peduli, lama-lama ke bawah dan lain-lain lah ya. Jadi
ya pada dasarnya ya manusia ya sosialisasi sama manusia lain, tapi kita nggak menutup mata bahwasanya memang manusia ini bisa jadi terpengaruhi oleh manusia-manusia yang lainnya gitu kan, seperti itu. Jadi baik sosial psikologikal ataupun tadi worker dan coworkers itu juga dia punya peranan untuk berkontribusi atas terjadinya sebuah kecelakaan ya, atau penyebab terjadinya sebuah kecelakaan, salah satunya dari aspek human error ya. Oke, kemudian lagi ini ada beberapa jenis typical error yang memang dikaitkan dengan teknologi ataupun sistem yang digunakan oleh para pekerja ya. Jadi ada mode error ya, memang dia tidak paham konteks dari sistem yang dia gunakan gitu ya. Terus udah gitu juga getting lost. Jadi dia bingung, udah lihat visualisasi teknologi yang ada, saya harus ngapain gitu ya. Saya harus nyari apa di mana gitu kan, seperti itu getting lost. Kemudian lagi ada not coordinating data entries ya, jadi antara user yang inputin data either kita dengan yang lain ataupun ya nggak terhubung satu antar dengan yang lainnya gitu ya. Ada overload ya, mungkin satu layar terlalu banyak Windows-nya dan lain-lain atau beberapa submenu dan lain-lain, itu juga bisa drain ya atensinya, jadi kayak pusing banget nih, saya harus merhatiin yang mana gitu ya sebagai orang, jadi bisa jadi kita melakukan sebuah error ataupun kesalahan. Udah ada data overload ataupun noticing change ya, jadi digital display-nya itu dia misalnya terlalu mengikuti tren yang ada gitu ya, atau bahkan tidak melakukan perubahan tampilan dan lain-lain juga, itu juga bisa jadi error ya. Jadi kita nggak notice ada perubahan tertentu atau update sistem dari teknologi yang memang kita pakai gitu ya. Oke, itu. Oke, kemudian kalau kita berbicara tentang teknik atau metodenya untuk melakukan assessment atau pengukuran konteks human error tadi ya, di sini kita bisa pakai beberapa metode ya, mulai dari misalnya ada HAZOP yang mungkin agak lebih common ya, banyak dipakai, atau kita pakai Markov diagram, SARPA juga banyak dipakai ya. Kemudian lagi bentar. Nah, ada lagi sih selain ini, tapi ya yang common SARPA yang dipakai, HAZOP itu bisa, ataupun misalnya pakai Markov diagram gitu ya, seperti itu. Jadi ini sebetulnya cara kerjanya adalah kalau ada sebuah pekerjaan, kita jabarkan dulu job deskripsinya ada apa saja ya, kemudian konteks dari lingkungan kerja seperti apa, baru kita nilai ya, assess ya kemungkinan yang terjadi itu errornya di bagian apa saja gitu kan, seperti itu. Oke, ini contohnya misal yang Murphy diagram ya. Jadi di Murphy diagram ini sebetulnya nanti digambarkan ya, atau diilustrasikan bagaimana sebetulnya kaitan dari cognitive decision saat melakukan pekerjaannya gitu kan ya, bisa menginisiasi sebuah kecelakaan ataupun accident ataupun outcomes yang tidak sesuai tadi ya, atau kita sebut sebagai human error ya. Jadi tahapannya seperti yang sudah tadi dijelaskan. Jadi yang kita bahas di awal itu adalah yang Murphy diagram ya. Jadi activity-nya dicek betul, kemudian kita pastikan outcomes-nya itu apa. Memang tujuan yang mau dicapai dari pekerjaan yang dia lakukan tuh apa sih gitu kan ya. Kalau misalnya sifatnya administrasional, orang admin yang input data dan lain-lain, ngolah data, bikin invoice, whatever lah, dan lain-lain, berarti kan itu ada target di mana hari itu misal dia harus menyelesaikan sekian invoice, sekian data yang bisa di-input, dan lain-lain gitu kan ya. Atau dia juga hari itu juga targetnya lagi harus bisa membuat penjadwalan produksi dan lain-lain, misal seperti itu. Maka kalau sampai tidak tercapai kan berarti bisa dicek ya sebetulnya ada error-errornya ada di mana sih, atau memang dia melakukan sebuah kesalahan gitu kan, salah nominal dan lain-lain, itu juga bisa dicek sebetulnya di mananya sebetulnya yang salah gitu kan, apa salah informasi dari siapa atau memang dianya yang nggak notice ya tadi, atensinya terganggu. Oke, contohnya adalah ini kalau kita kita jabarkan ya dari aktivitasnya apa, outcomes-nya apa, kemudian ada proximal ataupun distalnya ya. Di sini kalau misalnya sebuah aktivitas itu
kita mendeteksi sesuatu hal gitu kan ya. Kemudian outcomes-nya ya harapannya kita sebagai si operator itu mendeteksi sinyalnya. Berarti kalau sampai dia deteksi sinyalnya, kita sebut dia sukses. That's all. Udah selesai kan? Gak ada masalah. Gak ada hubungan lagi dengan human error kan. Sinyal terdeteksi dengan baik gitu seperti itu. Kalau kita misalnya operatornya gagal terus mengambil sebuah sinyalnya atau informasinya nggak nyambung nih, kita nggak benar-benar connect apa sih gitu maknanya ya, maka dia ada kondisi failure di situ. Nah, failure-nya kenapa nih kan, dicek dulu apakah karena sinyalnya intermittent terus atau nggak spesifik gitu kan ya, atau memang ada beberapa informasi yang dia tangkap, atau memang beberapa aja gitu kan, atau memang ada totally yang obscure gitu ya, seperti itu. Kemudian lagi dia gagal bisa jadi kondisinya dia tidak mengikuti prosedur yang ada gitu, seperti itu. Makanya dia gagal deteksi informasi yang ada gitu kan ya. Maka di stylenya adalah ini tahapan-tahapan yang mungkin kita bisa lakukan untuk jenis pendekatan yang terjadi. Jadi kalau ada kesalahan ini dari ketiga jenis ini tergantung kesalahannya dia seperti apa kondisinya. Kalau misalnya memang karena akibatnya itu karena penyebabnya itu adalah sinyal intermittent gitu kan ya, dia bilang kalau dia melakukan kesalahan menangkap informasi itu karena nggak spesifik buat saya, misalnya seperti itu. Maka yang bisa dilakukan adalah melakukan improvementnya dari display design defisiensinya atau equipment malfunctionnya dicek gitu kan, seperti itu. Kemudian lagi berbicara tentang signal parsialnya, dicek misalnya control room-nya atau misalnya display design defisiensinya juga bisa. Atau kalau ngomongin tentang prosedur ya, mau nggak mau dia misalnya ngomongin training ya, atau misalnya bisa jadi karena si orang ini ada kemungkinannya memang nggak punya experience yang baik gitu kan, seperti itu. Jadi ini akarnya lagi ya, seperti itu. Oke, kemudian lagi kalau kita berbicara tentang typical investigation error-nya ya. Jadi ketika kita menginvestigasi error kan tadi kita melakukan assessment ya dalam mengecek kalau ada operator di tempat kerja itu melakukan kesalahan, itu kenapa dia bisa kayak gitu, itu kan seperti itu. Nah, jadi di sini ada beberapa tipe investigasinya, mulai dari misalnya melakukan counterfactual reasoning ya. Jadi dicek betul ya kenapa si user itu melakukan hal tersebut. Tapi di step di awalnya adalah jangan sampai kita mengarahkan ke sana gitu ya. Jadi kita coba menggali beberapa informasi yang memang mengarah ke sana, tapi bukan spesifik menanyakan kenapa kamu ngelakuin itu gitu. Tapi kita mengecek dulu kenapa gitu kan ya, hal yang terjadi, kamu ngapain aja tadi sebelumnya dan lain-lain. Kemudian lagi kita melakukan investigasi error dari data ataupun observasi ya. Jadi di sini adalah nature situation-nya, situasi yang pada umumnya itu sebetulnya di tempat kerja itu seperti apa sih hari-harinya. Kita observasi. Nah, apa yang nggak sesuai dari kejadian yang dilakukan oleh operator itu sampai dia ngelakuin kesalahan, baru kita cocokkan gitu, seperti itu. Kemudian juga ada micro matching error ya di sini, di mana dicek ya antara rules ataupun prosedur dokumentasinya ya. Nah, tapi kembali lagi jangan diceritakan ataupun jangan dijelaskan ke pelakunya kenapa kamu nggak ngelakuin itu, tapi kita berusaha make sure aja dicocokkan, kamu waktu itu aktivitasnya ngapain aja ya, tapi kita sambil mengecek aturannya harus seperti apa, prosedurnya harus seperti apa. Atau bahkan kita juga melakukan cherry picking error. Jadi memang kita memang betul-betul ya menekan gitu ke orang itu, mengkonfirm ya conclusion dari kita berpersepsi misalnya kamu ngelakuin ini karena ini ya, benar nggak ya gitu. Karena emang benar-benar butuh konfirmasi gitu ya dengan segera melakukan investigasinya. Jadi ini beberapa cara. Sebetulnya kalau melakukan investigasi error sebelum kalian nanti di pekerjaan ya, ini juga sebetulnya bisa kalian latih. Entah kalau misalnya ada rekan mahasiswa kalian, terus kalian lagi ada konteks kerja kelompok gitu kan ya, ataupun ada konteks di himpunan dan lain, itu bisa kalian coba
latih ya untuk menggali kalau orang sampai melakukan error tuh kenapa sih sebenarnya, dan itu tuh termasuk jenis error yang mana sih, apakah kita masih bisa harus tolerir atau emang kayak itu nggak reasonable untuk kita tolerir gitu, seperti itu ya. Jadi ini juga bagian dari latihan untuk memahami sebetulnya cara berpikir orang itu seperti apa sih ya, seperti itu. Oke, kemudian juga di sini ada saran ya untuk melakukan prosedur dalam investigasi human error. Di sini yang pasti ya tadi, do not use the outcome of sequence event ya. Jadi supaya tidak ada bias. Jadi kita juga nggak melid ataupun mengarahkan orang itu ke arah yang kita inginkan. Kan kita kalau investigasi itu justru pengen tahu kondisi nyatanya tuh kayak apa sih. Bukan kamu pasti seperti ini loh, kamu pasti salah loh, atau kamu pasti benar loh. Enggak kayak gitu kan. Tapi kita adalah mau mencari tahu lebih banyak, observasi gitu kan ya. Apa yang terjadi sebetulnya. Jadi jangan sampai memang mengarahkan ke sesuatu tujuan, entah menyalahkan operator X atau Y dan lain-lain. Kemudian lagi juga jangan mix elements dari own knowledge. Jadi ini manusia ini penuh asumsi ya. Jadi dalam melakukan proses investigasi, kita juga harus selalu mengecek betul fakta-fakta yang terjadi di lapangan itu seperti apa. Nah, ya ini jadi agak bahaya ya kalau sampai kita mix elemen dari knowledge kita sendiri. Kemudian lagi adalah yang ketiga, don't present your knowledge to user ya. Jadi jangan ngasih lihat kalau kalian tuh adalah orang yang paling tahu dan lain-lain gitu. Jadi ya biasa-biasa aja gitu. Anggap kalian mah ya udah nanya-nanya doang, nggak yang paham-paham banget gitu. Jadi jangan memperlihatkan seperti itu, supaya orang itu juga nyaman untuk menceritakan kondisi yang ada seperti apa dan lain-lain. Kemudian lagi yang keempat ada recognize konsistensi ya. Jadi namanya orang bohong ya, ini pembelajaran juga nih buat kalian. Namanya orang bohong, mau bohong kecil, bohong besar, itu akan cium baunya gitu ya. Apapun itu ya. Jadi di sini kita harus mengecek konsistensi ya. Kalau namanya orang bohong tuh dia nggak akan konsisten jawaban antara satu dengan yang lainnya gitu ya. Kemudian lagi juga dicek lagi konsistensi antara sistem ataupun misalnya prosedur yang ada ya. Terus lagi kita cek ya mindset si orang itu seperti apa. Tapi lebih kepada aktivitas yang memang dia lakukan itu seperti apa sih. Bukan kita judgement sebagai personal ya, tapi kita lihat dari ya memang aksi yang dia lakukan pada saat itu seperti apa, inline nggak sama apa yang dia utarakan, dan aksi yang dia lakukan misalnya ada dokumentasi dan lain-lain gitu kan, seperti itu. Jadi itu ya untuk melakukan proses investigasi. Dan kemudian juga kita harus bisa memahami ya dalam konteks melakukan evaluasi performance manusia ini supaya kita juga betul-betul gimana caranya bisa memahami situasi itu dari lingkup di dalam situasi yang terjadi gitu. Jadi bukan karena kita melihat kondisi itu terjadi, tapi kalau di posisi orang itu pada saat itu kita juga bisa paham kenapa dia pada akhirnya melakukan aktivitas yang salah atau decision making yang salah hingga terjadi sebuah human error. Dan yang keenam adalah, nah ini tujuannya ya, jadi melakukan human error investigasi ini adalah justru untuk memahami kenapa orang itu bisa mengalami hal tersebut, kenapa orang itu bisa melakukan hal tersebut. Bukan kita menjudge orang ini, kamu sih salah, kamu nggak ngelakuin ini, kamu nggak ngelakuin itu. Tapi kita lebih kepada kenapa kamu bisa nggak ngelakuin itu. Nah, kalau misalnya kita sampai tahu akarnya, maka kita kan bisa benerin. Entah bisa jadi kan tadi balik lagi, errornya bukan dari manusianya, bisa jadi dari sistemnya, bisa jadi dari pure manusianya. Tapi yang mana dari pure manusianya? Lupa, nggak tahu gitu kan, atau seperti apa. Jadi itu yang perlu justru dipahami betul dalam konteks human error investigation. Harapannya nanti kita berangkat dari situ melakukan sebuah improvement ketika kita sudah tahu akar masalahnya itu di mana sih gitu kan ya, seperti itu. Oke, berikutnya lagi selain tadi ada saran-saran dalam melakukan investigasi human error, di satu sisi ya kita engineer kita perlu sesuatu hal yang konkret ya, jadi ada data,
entah kita pakai third party and historical resources ya, entah video apa saat kejadian lah mungkin ya, atau lagi misalnya ada rekaman-rekaman tertentu atau ada data gitu kan ya, dan lain-lain. Jadi itu juga bisa dijadikan sebagai sumber informasi yang valid gitu ya, seperti itu. Oke, kemudian lagi juga pada saat misalnya kita melakukan debriefing ataupun interviewing ya, di sini sebetulnya bagaimana kita menggali betul, karena kan itu sesuatu hal yang udah terjadi biasanya kalau human error investigation ya, kejadiannya udah terjadi, terus baru diinvestigasi kenapa melakukan kesalahan dan lain-lain gitu kan ya. Nah di sini bagaimana kita sebagai investigator itu ya memposisikan supaya orang itu mau cerita betul-betul apa adanya ke kita gitu ya. Dan kita menotis beberapa poin-poin penting entah dari sequence waktu, ya tempat ya, ataupun misalnya critical juncture yang ada gitu ya, yang berhubungan dengan kenapa pada akhirnya di detik mana atau di menit kapan kejadian itu terjadi atau human error-nya itu mulai terinisiasi misal seperti itu. Jadi itu juga bagian dari debriefing ataupun interviewnya ya. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan yang bisa ditanyakan ya sebetulnya adalah dilihat dari cues-nya, jadi kita tanya ya. Kemudian juga kita juga harus memperhatikan knowledge-nya itu seberapa sih konteksnya gitu kan ya. Yang kalian ajak ngobrol, yang situasi itu tuh juga siapa, background-nya gimana dan lain-lain, kalian juga harus paham betul ya how to deal with-nya gitu, seperti itu. Kemudian juga ekspektasi usernya itu kayak gimana gitu ketika kita melakukan investigasi gitu kan ya. Kemudian lagi juga hal-hal apa saja yang bisa berhubungan dengan kejadian yang ada atau mempengaruhi kejadian yang ada tuh apa aja sih menurut si operator itu gitu kan, atau menurut kita juga sebagai investigator gitu kan ya. Jadi itu hal-hal yang memang kita harus cari tahu gitu ya, seperti itu. Oke, kemudian ini contoh pertanyaannya ya, misalnya di Q&A awalnya, jadi kita tanya, kamu pada saat itu melihat kejadiannya bagaimana, apa yang kamu lihat, apa yang kamu fokuskan pada saat itu. Sebetulnya kalau kondisi seperti itu, menurut kamu akan kejadian seperti apa sih harusnya gitu kan ya. Nah, itu ditanyakan terus gitu. Jadi ada guidance pertanyaannya ini ya. Jadi bukan sesuatu hal yang dilakukan interviewing tanpa ada guidance ya. Jadi melakukan investigasi tentunya ada beberapa part-part yang kita butuh penekanan, tapi di satu sisi juga kita tidak mengarahkan ya tadi ya. Oke, nah berbicara tentang human error ini kaitannya dengan tadi accident ya. Jadi sebetulnya kita sebutnya sebagai kita sebut juga sebagai teori Swiss cheese ya. Swiss cheese model. Kalian tahu keju gitu kan ya. Keju kan biasanya ada lubang-lubangnya gitu kan ya. Nah, sebetulnya kalau kita berbicara tentang accident sampai ada losses ini di sini kerugian, entah kerugian ekonomi, meninggal, luka-luka dan lain-lain ya. Sebetulnya semuanya bermuara dari sebuah adanya hazard ataupun bahaya di tempat kerja ya. Jadi di sini ada bahaya. Tapi dari bahaya yang ada sampai kesekian tahapan si potongan layer si hole bolong di keju ini gitu kan ya, sampai pada akhirnya terjadi sebuah losses ini kan melewati beberapa kejadian gitu kan, seperti itu. Hazard ada, tapi misalnya kalau perusahaannya dia mengcover dengan SOP yang baik, APD yang lengkap gitu kan ya, mungkin hal mistakes-nya jadi di sini nggak tembus. Akhirnya hazard yang ada ini bisa terencounter gitu kan ya. Kalau misalnya enggak, bolong, kejadian apa, misalnya sedikit-sedikit ada error. Error lagi ada violation, dia enggak melakukan aturan yang sesuai gitu kan ya. Bolong lagi ke yang berikutnya, makin dekat ke aktivitas ataupun kemungkinan terjadinya sebuah accident. Nah, pas lagi accident juga, kalau dia enggak dilakukan dengan misalnya nggak ada pelatihan kalau terjadi kecelakaan kerja seperti apa, maka trainingnya tuh operator harus melakukan respon seperti apa sih.
Kalau nggak ada juga itu sampai misalnya memang jadi ada loses ya, misalnya emang lagi jadi luka-luka, atau bahkan lagi karena saking fatalnya layernya udah layer yang paling ujung, misalnya accidentnya tahapan accident yang udah parah, ya lususnya menyebabkan sebuah kematian gitu kan ya. Jadi kalau sampai ada kecelakaan kerja, sebetulnya itu bukan tiba-tiba begitu saja terjadi, tapi pasti ada beberapa layer-layer yang tidak dilakukan gitu, seperti itu ya. Oke, ini contohnya ya. Jadi kalau kita berbicara, kalau tadi kan yang Swiss cheese ya, jadi accident itu pada dasarnya bisa jadi ada keterkaitan dari tadi ada unsafe acts ya, kemudian juga ada precondition for unsafe acts. Nah, yang kita bahas sebetulnya kalau ngomongin tentang human error, ini adanya di unsafe acts-nya karena berhubungan dengan eksekusi yang dilakukan gitu kan ya, decision ataupun behavior-nya ya. Tapi kalau kita tarik lagi ke ketiga yang lebih luas sebetulnya ya, bisa jadi juga human error ini failed-nya ini ada di beberapa peranan, entah misalnya memang di operatornya yang sudah di lapangan, ataupun memang dari organisasi yang memang tidak menganggap sebuah itu menjadi hal itu jadi penting ya, atau tidak mengindahkan aturan yang ada, atau jadi dia melakukan juga violation gitu kan ya. Organisasi juga tidak semuanya baik gitu kan, tidak semuanya mementingkan K3, ada yang mementingkan mungkin aspek ekonominya gitu ya. Jadi selagi nggak ada kecelakaan, nggak usah saya investasi ke hal-hal yang baik, atau nggak usah saya bikin standar kerja dan lain-lain. Nah, itu kan bagian dari organisasi juga ya. Itu makanya turun ke unsafe supervision. Nah, kemudian juga kalau kita berbicara tentang pendekatan untuk meminimasi human error, ya ini tentunya dari aspek personal itu harus ada ya, berbicara tentang kapabilitas orang, memahami betul pekerjaannya, job desk-nya, apa resikonya gitu kan ya. Kemudian juga yang pasti diberikan training yang berkala ya, seperti itu. Ataupun bahkan tadi ya desain ya. Desain itu pasti berhubungannya dengan stasiun kerjanya, peralatan yang digunakan saat bekerja, teknologi yang digunakan saat bekerja gitu ya, kebaharuan, kemudian kemudah menggunakannya dari si produk itu seperti apa kemudahannya. Itu berhubungan dari desain ya, memang harus diperhatikan juga. Oke, nah kalau kita berbicara GitHub dari sistem user sendiri ya, tadi ya apakah perlu training ya, kemudian lagi juga sejauh apa training yang harus diberikan, prosedur yang harus diberikan juga ya disesuaikan lah dengan kebutuhan kondisi yang ada gitu ya. Jadi kita bisa membantu sistem user ini ya tergantung juga sebetulnya dari konteksnya, seberapa banyak yang harus dibantu gitu kan ya, atau memang memang harus semuanya dirombak gitu, diimprove dan lain-lain ya, seperti itu. Oke, jadi ini juga berbicara tentang tadi ya ada 4 tahapan yang menyebabkan pada akhirnya kecelakaan itu kan sebetulnya ada unsafe acts, ada precondition for unsafe acts, ada unsafe supervision, ada juga organizational influence. Nah, tadi yang human error ini yang kita bahas ini ada sebetulnya di unsafe acts ini. Ini erat kaitannya dengan pada akhirnya dilakukan sebuah human error ya, tadi entah error ataupun violation. Ya, seperti itu. Ya, mungkin juga kalian kemarin sudah saya kasih tugas juga ya, apa yang tentang stasiun di Bhopal itu gitu kan ya. Ya sebetulnya meskipun dia ada kaitannya dengan kompleks sistem jelas ya, karena memang objeknya juga cukup fatal gitu kalau terjadi kesalahan. Tapi kalau kita balik lagi ke materi hari ini berbicara tentang human error, kan di situ juga sebetulnya ada kaitan antara organisasi ataupun juga kapabilitas sebetulnya dari pekerjanya kan. Kalau kalian nonton ya nggak semua pekerjanya juga sebetulnya paham sama sistem yang ada ya. Supervisornya dia ngerti, supervisornya ngasih tahu ke bagian atasannya, atasan juga nggak mengindahkan gitu kan, seperti itu. At the end ya terjadi sebuah kecelakaan ya. Ya katanya sih itu based on true story ya, seperti itu. Tapi ya kalian lihat aja dampaknya sebesar itu ya. Bayangkan kalau memang true story-nya separah apa gitu, efeknya sampai seberapa banyak gitu kan ya yang mengalami kerugian yang diakibatkan sebetulnya kalau dicek lagi mungkin
error yang melakukan kesalahannya itu mungkin hanya segelintir orang, nggak nyampe 100 orang lah istilahnya kan ya. Mungkin 10 orang kurang mungkin ya. Tapi dampak yang diberikannya ya sampai fatality-nya sangat cukup parah gitu ya, seperti itu. Oke, mungkin itu aja untuk materi hari ini. Ada yang mau ditanyakan sebelum diakhiri? Atau cukup? Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Dari saya cukup, Bu. Cukup ya. Oke, mungkin untuk besok kebetulan saya mendadak harus ketemu promotor. Jadi kemungkinan bentar. Kalau kelas ini tuh besok kan Kamis ya, ergonomi kognitif tuh. Iya, Bu, jam 10 kelas A. Oke, Oke, kemungkinan saya nggak akan ada kuliah besok ya. Jadi nanti kelas A dan B kita gabung lagi. Mungkin saya jadwalkan kemungkinan besarnya di minggu depan atau yang kemungkinan besarnya sih minggu depan gitu ya. Nanti saya kabari lagi untuk jadwal penggantinya seperti itu ya. Oke. Baik, Bu. Oke, itu aja mungkin dari saya. Saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Terima kasih sudah hadir di kelas saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.